guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Ih, sok cantik deh. Guys, aku mau kasih motivasi buat kalian. Mau jadi apa kita 5 tahun ke depan? Itu ditentukan ada dua hal, yaitu yang pertama buku apa yang kita baca, dan yang kedua dengan siapa kita berteman atau bergaul. Pastinya kalian kaget dong. Nah, itu tadi 5 tahun ke depan kalian akan menjadi apa? Andaikan kalian itu suka membaca buku-buku politik dan itu akan terjadi, yang kamu tonton itu sebuah politik, dan yang kamu lihat setiap hari atau yang kamu dengar itu sebuah politik, dan itu bisa diprediksikan 5 tahun ke depan kamu akan menjadi seorang politisme kayak gitu. Seandainya kamu itu menonton atau melihat atau membaca sebuah buku itu perbisnisan, seorang bisnis, yang kamu itu lihat sebuah bisnis yang kamu intinya yang kamu pelajari itu sebuah kayak intinya gimana caranya bisnis sebagai ini, gimana caranya bisnis sebagai menjual bakso atau lain-lain, atau bisnis tentang gimana cara menginvestasikan tanah lah dan lain-lain lah, itu bisa diprediksikan 5 tahun ke depan kalian akan menjadi pembisnis. Dan sangat penting kita untuk bergaul atau memilih teman untuk kita ke depannya. Karena apa? Karena teman itu bisa membuat kita akan menjadi apa setelah 5 tahun ke depan. Seandainya apabila kalian itu berteman sama seorang yang suka drama dan suka gosip, ya kalian akan menjadi dan akan kebanyakan drama untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Dan seandainya kalian itu berteman atau bergaul dengan orang-orang yang suka nyinyirin orang, itu sudah pasti kalian juga ikut nyinyir, gampang nyinyir atau gampang rasan-rasan seperti itu. Dan untuk kayak kalau kalian itu berteman atau mencari teman yang salah untuk kedepannya atau 5 tahun ke depannya, kalian itu ibaratnya hidup itu nggak ada manfaatnya, guys. Kalian itu ingat, kalau berteman harus lihat-lihat kalian berteman dengan siapa, kalian dekat dengan siapa, apakah dia itu baik untuk menuju atau membawa kamu ke depannya kayak gitu. Karena itu akan mempengaruhi, kayak ibaratnya kayak akan mempengaruhi hidup kamu ke depannya kayak gitu loh. Ketika kita bergaul sama orang-orang yang positif, yang bisa mengarahkan kita atau bisa merubah kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya kayak gitu. Dan apalagi kita kalau berteman sama orang-orang yang benar-benar intinya bijak untuk kedepannya, nggak orang-orang yang ngerasani orang, itu insya Allah kamu 5 tahun ke depan kamu akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Bisa jadi kita akan menjadi orang yang berguna di hidup di lingkungan kita itu ada teman yang baik dan ada teman yang nggak baik. Yang teman nggak baik itu bahasa istilahnya sekarang tahun 2020 yaitu teman toksik, yaitu teman beracun. Nah, apakah atau gimana ciri-ciri teman yang beracun itu? Ayo kita simak selanjutnya. Nah, ketika kamu itu
bergaul sama teman yang beracun, dia itu bukannya ngajarin kamu ke hal yang positif, bukannya mendukung kamu ke hal yang positif, tidak. Dia akan justru sebaliknya menghancurkan kamu. Intinya kamu akan dibuat yang benar-benar hancur, atau dia selalu ingin kamu di hal-hal yang negatif. Nah, yang di sini yang akan saya bahas gimana ciri-cirinya teman atau yang gimana ciri-cirinya teman yang beracun, itu yang di sini yang saya bahas hanya ada 5 ciri. Sebenarnya banyak banget ciri-cirinya. Di sini saya akan menyebutkan 5 saja buat kalian. Yang pertama yaitu teman yang sering baper. Paham yang namanya baper? Kalau kalian mempunyai teman yang baper, intinya apa-apa dikit baper, kita nggak bisa dipercandain, nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa membedakan antara bercanda dan serius, dan itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan itu yang di pikiran dia hanya hal-hal yang negatif, guys. Nggak ada hal yang positif kalau orang yang suka baperan seperti itu. Dan dia tuh sering sensitif kayak gitu. Biasanya orang yang baper itu lanjut ke sensitif seperti itu. Dan ketika kita berteman atau bergaul sama seseorang yang seperti itu, memiliki sifat seperti itu, kita seakan-akan waktu kita itu terbuang sia-sia, karena kita harus menghadapi sifat dia yang baperan atau yang sensitif seperti itu. Dan itu menimbulkan atau ke depan kamu itu menjadi yang tidak baik, karena negatif terus seperti itu. Dan akhirnya ketika kalian itu membahas tentang suatu permasalahan, ketika kalian itu seharusnya udah menuju ke hal A, kalian hanya stay untuk mempermasalahkan atau membahas permasalahannya, kenapa dia baper, kenapa bisa baper, dan apa alasannya, dan kita harus menenangkan dia. Dan untuk yang kedua yaitu orang munafik. Itu banyak banget temen atau orang yang munafik, guys, kayak gitu. Kenapa saya bisa menyebut orang munafik? Biasanya itu terjadi kalau di depan kita dia memuji kita, baik sama kita, seakan-akan oh kamu itu yang terbaik, kayak seakan-akan dia membela kita. Tapi kamu nggak tahu di belakang kita dia seperti apa, seperti itu. Dan ingat, ketika kamu mempunyai teman atau ketika kalian itu bergaul sama teman yang suka ngomongin teman kamu yang lainnya, intinya kurang lebihnya seperti ini. Seandainya saya berteman sama si A itu ngomongin si B, si B itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah dipastikan kalau si A ini bakal ngomongin kita atau aku ke orang yang lain, kayak gitu. Itu bisa ditebak, itu udah 99% seperti itu. Biasanya orang yang munafik atau teman munafik itu butuh kita di saat dia itu butuh. Maksudnya dia itu akan selalu ada buat kita ketika kita itu salah. Dia itu akan ada ketika kita kaya atau kita seneng, dia akan ada gitu loh. Tapi ketika kita nggak punya, kita lagi susah, dia akan pergi, kayak gitu. Itulah ciri-ciri teman atau orang yang benar-benar munafik. Tolong, ketika kalian itu sudah melihat atau merasakan teman kalian itu seperti itu, mending kalau menurut saya hindarin. Tidak perlu dilanjut untuk kedepannya, karena itu nggak baik untuk kalian. Untuk kedepannya itu udah bener-bener nggak baik, guys. Dan untuk yang ketiga ini yaitu teman atau orang yang suka ngeritik. Ingat, orang yang suka ngeritik. Ketika kita bikin postingan atau kita pakai baju ini, kita dikritik. Ketika kita buat status ini, kita dikritik lah. Ketika kita sosial media, kita dikritik lah. Ketika kita pakai celana apa, kita dikritik lah. Ketika kita pakai make up seperti apa, kita dikritik. Orang-orang tersebut itu nggak baik buat kalian. Dan biasanya
Biasanya kita itu pernah, kamu bisa membayangkan tidak, ketika kalian tuh hidup di dunia yang bukan apa adanya kamu, itu merasa kita tertekan, merasa kita nggak nyaman. Ketika apa, kita harus menuruti apa yang dia mau, kayak gitu. Lebih baik kita menjadi diri kita sendiri yang seperti apa adanya kita. Tidak perlu kita menjadi orang lain, guys, karena demi orang lain atau demi sahabat dia. Tidak perlu, kita tidak perlu. Kita hindari orang-orang yang selalu ngeritik kita. Itu nggak baik buat kehidupan kita. Ingat, sayangi diri Anda sendiri. Dan ingat, kebahagiaan itu atau kesenangan itu kita sendiri yang nyiptain. Apa yang membuat kita bahagia, ya udah kita lakuin. Nggak perlu kita itu, kalau ada orang yang ngeritik kamu tuh nggak baik, kamu tuh nggak baik pakai baju ini, kamu tuh nggak pantas, kamu tuh jelek pakai baju ini. Kalau menurut kita bahagia, menurut kita senang, dan menurut kita nyaman, kenapa tidak? Kenapa harus kalian itu harus nurutin orang tersebut kayak gitu? Karena kita itu butuh bahagia, guys, bukan membahagiakan orang lain gitu. Biasanya orang tersebut itu suka ngomong, coba deh contohin aku tuh seperti ini, coba deh kamu jadi aku yang kayak gini, coba deh kamu yang kayak gitu seperti aku, yang penampilannya rapi dan lain-lain lah. Kita nggak bisa menjadi orang lain, kita harus tetap jadi diri kita sendiri kalau membuat kita nyaman. Karena seseorang yang selalu ngeritik itu nggak ada solusinya, guys. Itu nggak ada, emang itu udah kegiatan dia. Dan itu membuat kita tidak nyaman. Bayangkan saja kalau Anda itu di dunia yang kayak gitu, dunia yang membuat kita tidak nyaman, tidak senang, itu akan menekan batin kita. Dan yang keempat itu orang-orang yang toksis, yaitu orang-orang yang beracun, teman yang beracun. Apa sih toksis? Apa sih orang-orang yang beracun? Yaitu orang-orang yang suka atau kebanyakan drama. Biasanya orang yang kebanyakan drama itu orang-orang yang seakan-akan benar-benar tersakiti, padahal tidak. Dan sering banget orang tersebut itu kayak difigurkan atau memfigurkan dirinya itu seperti film-film, kayak seakan-akan dia yang tersakiti, seakan-akan dia yang teraniaya, terus datang ke kita menangis, aku disakitin, aku tersakitin, dan besok lagi datang di kita seperti itu, aku patah hati, aku sakit hati, dan lain-lain. Seharusnya kita itu udah melangkah ke depan yang bermanfaat. Kita tetap stay sama orang tersebut karena kita harus mendengarkan orang tersebut bercerita, dan kita harus selalu stay sama dia. Terus kita kapan kita menuju yang bermanfaat seperti itu? Kita sering mendengarkan keluh kesah dia, mendengarkan kalau dia tuh sakit hati, mendengarkan curhatan dia, akhirnya kita capek sendiri, guys. Kita itu capek sendiri, bukan capek pikiran saja, kita juga capek badan kita kalau kita selalu stay sama orang-orang yang tidak bermanfaat buat kita. Seandainya ada teman-teman yang kalian seperti itu, ketika teman kalian itu berakting di dalam panggung untuk menunjukkan semua ke kalian, kita tidak perlu masuk ke drama mereka. Kita tidak perlu, kita cukup menonton saja, cukup melihat dan menonton saja. Kita tidak usah dan tidak perlu memasuk ke dalam drama mereka. Dia bercerita bla 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 bla, kamu iya enggak gitu, iya kayak gitu saja. Karena teman-teman yang seperti ini atau teman-teman yang kebanyakan drama ini hanya mencari sensasi, guys, tidak bermanfaat buat kita. Biasanya orang-orang atau teman-teman yang suka drama seperti ini suka melebihkan atau menambah-nambahkan permasalahan, atau menambah-nambahkan atau melebih-lebihkan cerita itu supaya apa? Supaya kita itu wow, oh gimana, dan dia akan jadi sorotan kayak itu. Jadi overtension. Ya, supaya bisa jadi pusat perhatian buat kalian semua kayak gitu. Orang-orang drama ini orang-orang yang sangat berbahaya banget, guys.
kalian harus tahu, orang-orang yang drama ini orang-orang yang perlu kita hindari, guys. Dan selanjutnya yang kelima ini yaitu toxic friend, yaitu orang-orang yang egois. Biasanya orang-orang yang egois itu seperti, atau teman-teman yang egois itu seperti, kita itu mintanya itu kita itu melayanin dia lah, ketika dia curhat kita harus mendengerin dia lah, ketika dia minta solusi kita harus buat solusi buat dia lah, ngasih solusi buat dia lah. Tapi dia tidak pernah memikirkan kita, bahkan dia tidak pernah ingin kita itu curhat ke dia kayak gitu. Dia tuh tidak ingin kita itu bercerita ke dia kayak gitu loh. Seakan-akan kita nggak ada luang atau waktu buat untuk ke dia. Hanya intinya dia aja yang boleh bercerita sama kita. Itulah orang-orang yang egois. Dan ini sangat repot juga buat kita, guys. Ketika dia akan datang ketika dia butuh, tapi ketika kita butuh dia nggak ada, dia nggak akan pernah ada gitu. Itu membuat kita tidak nyaman, dan kita membuat kita tidak apa adanya kita kayak gitu. Nah ingat, orang sukses itu dipengaruhi atau dua hal, yaitu buku apa yang kita baca, dan yang kedua dengan siapa kita berteman atau bergaul. Karena itu semua akan berpengaruh ketika 5 tahun ke depan, guys. Kayak gitu. Dan ingat, apapun pribadi kita tetap butuh teman, tapi kita harus pilih-pilih. Bukan berarti kita memilih yang kaya, tidak. Kita harus memilih teman-teman yang benar-benar bisa membuat kita positif untuk kedepannya, membuat nyaman kita untuk 5 tahun ke depannya kayak gitu. Dan ingat, kita namanya sukses ada cara tersendiri, dan itu cara kita itu tidak sama. Dan namanya orang sukses itu bukan berarti kita banyak uang dan lain-lain, tidak. Caranya bukan berarti kita dengan berteman dengan orang yang gini-gini dan orang yang sukses dan lain-lain, tidak. Ingat, karena pergaulan itu bisa membuat kita atau berpengaruh kita yang buruk dan baiknya tentang pergaulan kita untuk 5 tahun ke depan. Teman yang membuat atau teman yang baik itu teman yang bisa membuat kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Teman yang bisa menjalurkan kalian untuk ke hal-hal yang positif. Teman yang bisa membuat kamu menjadi pribadi diri sendiri, menjadi pribadi yang baik, menjadi nyaman. Dan teman yang bisa membuat kamu bahagia, itu teman-teman yang baik. Bukan malah membuat kamu amburadul dan membuat kamu yang selalu berpikir positif atau negatif thinking dan lain-lain. Itu tidak baik. Mulai sekarang kita harus melihat atau memilih teman, siapa yang bisa membuat kamu bertumbuh atau berkembang dengan baik. Kalau teman-teman yang beracun tadi, mending kalau menurut saran saya tidak usah dilanjut, tidak usah dipilih. Dan kalian harus mulai seleksi mana yang harus baik atau mana yang harus dipilih menjadi teman, atau mana yang harus dibuang. Seperti itu. Maaf, bukan dibuang ya, dijauhi kayak gitu. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe channel aku, dan semoga kita sukses semua.